Salam, salam damai sejahtera kepada semua pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Pelajaran yang ke-11 dengan judul pelajaran orang Kristen dan pekerjaan. Ayat hafalan kita 1 Korintus 15 ayat 58 dalam terjemahan New King James Version mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketahuilah bahwa pekerjaanmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia." Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah kehidupan kami. Kami merasakan napas kehidupan bersama dengan kami, tandanya bahwa Tuhan mengasihi kami. Bapa di sorga, kami bersyukur atas semua berkat itu. Saat ini ya Tuhan, waktu yang indah ini, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Berikan kami pemahaman agar kami dapat paham dan mengaplikasikannya, membawa iman kami bertumbuh, berpengharapan bahwa Tuhan tidak lama lagi menjemput umat-umat tebusan. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kasih Yesus menjadi bagian mereka masing-masing. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan dalam tanda kutip adalah orang-orang Kristen. Dikatakan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita bahwa pekerjaan adalah ide Tuhan, ya. Sehingga setiap manusia itu harus wajib bekerja. Sebagai contoh, Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberikan satu tugas, pekerjaan. Apa pekerjaannya? Yaitu memelihara taman dan juga merawat, serta memberi nama-nama binatang-binatang, hewan-hewan, serta segala tumbuh-tumbuhan yang ada di taman. Artinya, Tuhan rindu supaya setiap manusia itu mempunyai suatu pekerjaan. Dan dikatakan dalam pelajaran Sekolah Sahabat petang bahwa di antara orang Yahudi setiap anak diajarkan satu keterampilan. Bahkan jika seorang orang tua tidak mengajarkan suatu keterampilan kepada anaknya, maka orang tua itu mendidik anaknya menjadi orang jahat, menjadi anak yang jahat. Sehingga tidak heran Yesus pada saat di bumi ini, dia juga turut serta di dalam pekerjaan sebagai tukang kayu, membuat perabot bersama dengan Yusuf ayahnya. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa bagaimana pentingnya pekerjaan itu. Pekerjaan inilah merupakan ide Tuhan, dan Yesus yang lahir ke dunia ini, yang turun dari sorga, juga mempraktekkan suatu pekerjaan supaya manusia dapat juga menurutinya. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, dikatakan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita hari Minggu, berbagai sisi pekerjaan. Pekerjaan mempunyai sisi. Seseorang bekerja bisa saja untuk membutuhi kebutuhannya, atau untuk membayar iuran, untuk membayar hutang, untuk membayar uang sekolah. Dan banyak sekali orang bekerja supaya dapat memberikan kebutuhan kehidupan mereka. Dikatakan dalam pelajaran kita bahwa jikalau seseorang kehilangan pekerjaan, ini sering lebih buruk daripada bekerja dalam situasi yang buruk, ya. Jadi jika banyak sekali kita tahu seseorang kehilangan pekerjaan, dia depresi, dia kehilangan pekerjaan dan dia stres. Dan ini merupakan suatu hal yang buruk baginya jikalau dia kehilangan pekerjaan. Dalam pelajaran hari Minggu dikatakan bahwa orang Kristen perlu belajar bekerja dengan cara Tuhan, ya. Perlu belajar dengan cara Tuhan. Pekerjaan lebih dari sekedar kebutuhan ekonomi. Manusia lebih dari sekedar karyawan. Dengan pemahaman yang benar, pekerjaan hidup seseorang adalah suatu wadah pelayanan, wujud nyata hubungan seorang dengan Tuhan. Jadi dalam pekerjaan bukan saja untuk memberikan kebutuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa membayar uang sekolah, supaya kita bisa membayar kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Tetapi dalam pekerjaan ini juga kita harus bekerja
untuk menyatakan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah orang-orang Kristen yang rohani. Dan tentunya karakter dan tabiat Yesus terpantul melalui pekerjaan kita itu sendiri. Pelajaran kita hari Senin, pekerjaan dan pemeliharaan. Tuhan memberikan suatu pekerjaan, tetapi kita juga harus memeliharanya. Dalam hal ini dikatakan di dalam pelajaran hari Senin bahwa Tuhan akan memberkati segala pekerjaan kita, dalam segala usaha kita. Ulangan 16 ayat 15. Dan juga dikatakan bekerja dengan sekuat tenaga, bukan bermalas-malasan. Sering sekali kita menganggap jikalau Tuhan sudah memberikan suatu pekerjaan, maka kita kerjakan dengan apa? Dengan tidak maksimal. Dikatakan dalam Pengkhotbah 9:10, bekerja dengan sekuat tenaga. Lalu dikatakan dalam Amsal 21:25, tangan yang enggan bekerja dibunuh oleh keinginannya. Makanya pekerjaan ini adalah merupakan suatu tugas yang mulia sebenarnya kalau kita dalami lebih dalam lagi. Mengapa? Karena kalau kita tidak bekerja, ini akan membunuh kehidupan kita. Yang membunuhnya tadi dikatakan keinginan, ya, keinginan, dan timbullah apa? Kemalasan, sehingga kita tidak dapat memberikan kebutuhan di tengah kehidupan kita. Dan yang paling terakhir dikatakan dalam Yeremia 1 ayat 16 sehubungan dengan pekerjaan dan pemeliharaan. Jikalau Tuhan sudah memberikan satu pekerjaan yang baik, Tuhan memberkatinya. Pekerjaan yang kita gunakan dengan sekuat tenaga kita, tidak bermalas-malasan. Maka jangan sampai kita lebih tunduk terhadap pekerjaan itu dan lupa terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Dikatakan dalam menyembah buatan tangannya sendiri, Allah menghukumnya, ya. Allah akan menghukum orang yang menyembah buatan tangannya sendiri. Oh, saya mempunyai income yang sangat banyak dari pekerjaan, sehingga saya lupa Tuhan. Saya menyembah hasil dari pekerjaan saya itu sendiri. Itu menjadi hal yang sangat buruk. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pekerjaan tangan kita adalah berkat dari Tuhan pada kita. Dan rencana umat Allah adalah agar pekerjaan tangan kita ini bisa menjadi berkat bagi sesama. Paulus menulis bahwa kita perlu bekerja, melakukan sesuatu yang berbeda dengan tangan kita, supaya kita dapat saling berbagi. Jadi jikalau kita sudah mendapatkan banyak berkat dari segala pekerjaan yang kita miliki, maka ini bisa juga kita bagikan. Dalam arti orang lain dapat merasakan berkat melalui apa? Melalui pekerjaan tangan kita itu. Dikatakan pelajaran hari Senin bahagian yang terakhir adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Jadi tidak ada salahnya jika kita sudah mendapatkan banyak berkat dari segala pekerjaan kita, maka biarlah orang yang lain juga dapat merasakan berkat itu sendiri. Karena dikatakan dalam kitab Kisah 20, 34 dan juga 35 bahwa memberi adalah merupakan hal yang lebih baik dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan sekarang kuatkanlah tanganmu, ya. Pelajaran kita hari Selasa, pekerjaan dan kesempurnaan. Allah memberikan suatu tugas kepada Musa untuk membuat kemah suci. Musa bukan orang yang bodoh di dalam membuat kemah suci. Dia adalah orang yang pintar, karena sudah terbiasa mulai keluar dari tanah Mesir sampai perjalanan. Musa selalu mendirikan kemah. Jadi Musa tahu bagaimana cara membuat kemah yang baik. Namun Musa tidak menggunakan ideologinya, tidak menggunakan ide-ide yang dia miliki. Musa tidak menggunakan keterampilannya dalam membuat kemah untuk bait suci. Tetapi Musa mengikuti arahan yang telah dianjurkan oleh Allah. Supaya bagaimana? Supaya hasilnya lebih sempurna. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, karena itu, meskipun telah jatuh ke dalam dosa, manusia yang fana ini tidak bisa beralasan untuk melakukan suatu tugas dengan dedikasi yang kurang maksimal. Tuhan mengharapkan kita untuk selalu melakukan yang terbaik.
menempatkan talenta, keterampilan waktu, dan pendidikan kita untuk digunakan dengan baik untuk tujuan-tujuan besar. Jadi, pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi kita, janganlah kiranya kita kerjakan dengan asal-asalan. Tuhan mau kita mengerjakannya lebih baik lagi. Sebagaimana Tuhan memberikan satu pekerjaan kepada Musa, membuat kemah suci. Musa pintar dalam membuat kemah suci. Tetapi Allah mau Musa membuatnya lebih baik lagi dengan kriteria yang Tuhan berikan kepada Musa. Pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi kita pada saat ini, kiranya kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, sehingga ini menjadi hal yang lebih baik. Baik kita nikmati, kita berbahagia, dan baik di hadapan Tuhan. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu, pekerjaan dan kerohanian. Pekerjaan dan kerohanian. Dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Terkadang kita menemukan beberapa lain yang diucapkan, lain yang dilakukan. Artinya bahwa ada beberapa mengatakan dia adalah dipenuhi oleh roh, dialah seorang orang Kristen, tetapi tidak melakukan sebagaimana seharusnya yang dianjurkan oleh firman Tuhan. Pelajaran kita Rabu menyampaikan bahwa pekerjaan dan kerohanian ini, kita garis bawahi kata rohaninya. Rohani adalah merupakan yang memanifestasikan buah roh dengan caranya sendiri. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa melalui hubungan kita dengan Kristus, kita sebagai manusia akan berfungsi sebagai orang percaya dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi dalam pekerjaan kita harus terlihat bahwa kita adalah benar-benar orang Kristen. Ya, kita benar-benar orang Kristen. Kita menunjukkan karakter Yesus Kristus itu sendiri. Ya, mungkin saja di dalam pekerjaan sering sekali kita temukan tipu muslihat, timbul kecurangan. Ada berbagai kecurangan kita temukan. Tetapi sebagai orang Kristen, kecurangan-kecurangan ini harus kita hindarkan. Ya, harus kita hindarkan. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen. Dan dalam pekerjaan ini, orang akan melihat bahwa kita adalah benar-benar pekerja orang Kristen. Dikatakan ada satu ilustrasi, seorang pasien terbaring sekarat di rumah sakit Florida. Ya, lalu dikatakan singkat cerita dia melihat perawat ini atau pekerja yang ada di rumah sakit Florida adalah seorang yang baik dan menyentuh hati sang pasien. Lalu diselidiki lebih dalam dan ditemukan bahwa memang sekolah ini membentuk orang-orang yang sangat peduli terhadap apa? Terhadap pasiennya. Orang Kristen juga harus menunjukkan karakter, tabiat Yesus di dalam kehidupannya, sehingga orang lain juga akan mencari akan kebenaran itu sendiri. Pemirsa diberkati Tuhan, pelajaran kita hari Kamis, pekerjaan dan penata layanan. Pengkhotbah 9:10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pekerjaan dan penata layanan sangat erat hubungannya. Walaupun ada beberapa menganggap bahwa penata layanan ini hanya berfokus tentang apa? Uang. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan penata layanan tidak saja berbicara tentang uang, tapi juga berbicara tentang apa? Tentang waktu, energi, bakat, dan lain-lain. Artinya bahwa seorang yang dipercayakan Tuhan untuk bekerja harus juga memperhatikan waktunya, memperhatikan bakatnya, dan juga uang yang diterima dari pekerjaan itu sendiri untuk diasingkan, diberikan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, baik melalui persembahan dan juga melalui persepuluhan. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, mengapa harus kita memberikan persembahan dan persepuluhan? Karena Tuhanlah yang memberikan berkat itu kepada kita. Kita ingat pelajaran sekolah sahabat di sahabat petang tadi mengatakan bahwa pekerjaan inilah merupakan ide Tuhan. Ya. Dalam hal ini, Tuhan